Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ridal Kausar. Nah, mari kita lanjutkan materi tentang ruang sampel dan titik sampel, menentukan ruang sampel dan titik sampel. Di sini Bapak sudah punya contoh soal. Tentukan ruang sampel dari pelemparan dua buah uang logam bersama-sama. Jadi di sini kejadiannya adalah kita akan melempar dua uang logam itu secara bersama-sama. Nah, di sini perintahnya kita disuruh menentukan ruang sampel dengan tabel dan diagram pohon. Jawab. Nah, pertama dengan tabel, kita buat tabelnya dulu. Nah, seperti ini. Jadi karena di sini ada dua uang logam, ini uang logam pertama yang mendatar, ini uang logam yang kedua. Yang menurun ini uang logam pertama, yang mendatar uang logam kedua. Nah, angka dan gambar, angka dan gambar. Nah, sekarang kita mengisi kotak-kotaknya ini masing-masing mulai dari ini. Sama caranya dengan yang tadi. Nah ini, jadi yang dari sampingnya itu angka, kita lihat, kita tulis A, kemudian koma, kita lihat atasnya. Nah, jadi di sini angka A, A. Kemudian yang ini kotak yang berikutnya, ini di sini A, atasnya apa? G, berarti A, G. Nah, kalau yang ini berarti apa? Kita lihat di sini sampingnya G, atasnya A, berarti G, A. Betul sekali. Kemudian di sini adalah sampingnya adalah G, kemudian atasnya G, berarti di sini G, G. Ini dengan tabel. Kemudian berikutnya dengan diagram pohon. Kalau dengan diagram pohon sama dengan cara yang tadi, karena di sini uang logamnya dua, jadi kita tulis uang logam satu. Uang logam satu sama ada angka dan gambar. Kemudian uang logam kedua. Nah, kita buat cabangnya. Nah, selalu ada dua cabangnya karena ini isinya adalah angka dan gambar, A dan G. Yang bawah juga cabangnya ada dua, angka dan gambar. Nah, berikutnya di sini adalah titik sampelnya. Titik sampelnya, nah dari atas ini berarti di sini A, di sini A, berarti di sini A, A. Kemudian ini A, kemudian ke sini G, berarti yang kedua ini A, G. Kemudian yang di sini adalah G. Di sini A, berarti di sini G, A. Kemudian yang terakhir di sini G dengan G, berarti di sini G, G. Nah, maka ruang sampelnya atau S-nya adalah di sini ada A, kemudian A, G, G, A dan G, G. Nah, kalau ditanya NS-nya, banyak anggota ruang sampelnya, NS-nya ada 4, yaitu 1, 2, 3, 4, atau bisa kita lihat di sini 1, 2, 3 dan 4. Contoh soal berikutnya. Tentukan ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam secara bersama-sama. Tapi di sini kita disuruh menentukan ruang sampel dengan diagram pohon saja. Nah, di sini sudah Bapak sediakan sketsanya. Nah, kita tinggal mengisi saja di sini. Karena di sini 3 uang logam, berarti uang logam 1, uang logam 2 dan uang logam 3. Nah, titik-titiknya ini sebenarnya gampang. Kita hanya mengisi dengan angka dan gambar atau A dan G. Nah, pertama di sini berarti di sini A, kemudian ini G. Ini A, G, A, G, A, G, A, G, A, G, A, G. Nah, untuk yang baris pertama atau titik sampel yang pertama sama caranya dengan yang tadi waktu kita menentukan ruang sampel pada pelemparan 2 uang logam. Nah, kita lihat dari sini berarti kita ikuti garisnya atau cabangnya A, berarti di sini ini nih A, atau angka-angka. Nah, kemudian yang kedua, nah ini dan ini berarti di sini AAG.
Berikutnya yang ketiga. Yang ketiga itu berarti ini dan ini. A, G, A. Berikutnya yang keempat A, G, G. Nah, A, G, G. Berikutnya yang kelima di sini berarti dari sini karena di sini sudah semua. G, A, A. Nah, G, A, A. Kemudian G, A, G. Nah, di sini G, A, G. G, G, A. G, G, A. G, G, G. Nah, G, G, G. Jadi ruang sampelnya adalah kurung kurawal ditulis, kemudian kita tulis satu-satu A, 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 G, A, G, A, A, G, 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 A, A, G, A, G, 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 A, dan G, G, G. Nah, kita tutup kurung kurawalnya. Berapakah anggota ruang sampelnya atau NS-nya? Ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu untuk ruang sampel pelemparan 3 uang logam. Nah, berikutnya ada contoh soal lagi. Tentukan ruang sampel dari pelemparan 2 buah dadu secara bersama-sama. Ingat ya, 2 dadu. Dadunya itu ada 2, kita lempar secara bersama-sama. Kita buat dengan cara tabel dan diagram pohon. Pertama, kita menggunakan cara tabel dulu. Nah, ini dengan cara tabel. Di sini yang menurun ini adalah dadu pertama atau dadu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dadu 2 juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biar lebih mudah untuk membedakan, di sini Bapak beri warna yang berbeda. Untuk dadu yang 1 Bapak beri warna merah. Nah, jadi merah semua ke bawah. Untuk dadu yang kedua Bapak beri warna biru. Nah, ini biru semua sampai 6. Kemudian sama dengan cara yang sebelumnya, untuk mengisi kotaknya kita isi dari sebelah sisi yang samping, kemudian lihat atasnya dulu. Ingat, dari samping dulu baru kita lihat atasnya. Nah, berarti untuk kotak yang pertama ini adalah 1,1. Ingat, 1 ini dadu 1, yang biru ini adalah dadu 2. Kemudian yang ini adalah 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, dan 1,6. Kemudian yang ini berarti sampingnya adalah 2. Berarti 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Kemudian ini yang kotak yang ini berarti di sini adalah 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6. Yang ini 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, dan 4,6. Berikutnya ini adalah sampingnya itu 5, berarti 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, dan 5,6. Dan baris paling bawah di sini adalah 6. Nah, sampingnya 6 berarti 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5, dan 6,6. Ini dengan cara tabel. Berikutnya dengan diagram pohon. Ada 2 dadu sama dengan yang sebelumnya. Dadu 1 ini ada 6 sisi. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Diberi cabang. Nah, kemudian dadu 2. Nah, dadu 2 juga ada 6 cabang. Nah, kita beri 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama semuanya karena dadu memiliki 6 sisi. Kemudian cabang yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Cabang kelima, 1,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Cabang yang terakhir, cabang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau sudah selesai, kita tentukan titik sampelnya. Nah, titik sampelnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya caranya. Nah, untuk titik sampel yang pertama di sini berarti kita lihat dari sini. Ini berarti 1,1. Nah, kemudian yang kedua ini yang ini. Nah, berarti ini 1, maaf. Yang ini 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Nah ini berarti yang paling atas ini adalah 2,1. Nah betul, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6. Kemudian yang ketiga ini sama, berarti ini 3,1 dan seterusnya sampai 3,6. Kemudian cabang yang keempat ini berarti sama dengan yang sebelumnya, berarti di sini 4,1, 4,2, 4,3 sampai 4,6. Kemudian cabang yang kelima yang di sini 5,1, 5,2, 5,3 sampai dengan 5,6. Dan yang terakhir di sini sama caranya, berarti di sini 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 dan 6,6. Nah, kalau sudah selesai semua, berarti di sini banyaknya ruang sampel, anggota dari ruang sampel untuk pelemparan dua dadu ada berapa semuanya ini? Nah, ini ada berapa ini? Ada 36. Jadi untuk pelemparan dua dadu banyak anggota ruang sampelnya ada 36. Nah, demikianlah penjelasan untuk ruang sampel dan titik sampel dari suatu kejadian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita perhatikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.